Pancasila or the five pillars of our state. First, believe in God. Second, nationalism. Third, internationalism. Data mengatakan hanya 64,6% publik yang bisa menyebutkan semua sila dalam Pancasila dengan benar. Saya Malika Zulfa dengan NIM 203 bersikeras bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman bagi bangsa Indonesia. Namun, bagaimana ideologi ini menghadapi tantangan besar di dunia yang semakin terhubung dan berubah? Globalisasi telah membawa perubahan luar biasa. Kemajuan teknologi, komunikasi, dan informasi seolah-olah tanpa batas. Namun, seiring dengan kemajuan ini, muncul pula berbagai tantangan bagi Pancasila, khususnya dalam menghadapi radikalisasi, ideologi, dan ancaman disintegrasi sosial. Radikalisme adalah suatu sikap mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkir balikan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan dan aksi-aksi yang ekstrim. Salah satu terbesar adalah radikalisasi ideologi. Akses informasi yang semakin mudah membuat kelompok radikalisme dapat menyebarkan paham mereka dengan cepat. Bahkan, di kalangan anak muda, mereka seringkali menggunakan platform digital untuk mempengaruhi dan menyesatkan pikiran dengan ajaran yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Fenomena intoleransi dan disintegrasi sosial juga semakin terasa ketika berbagai ideologi saling bertarung. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan keadilan sosial sering terabaikan. Konflik identitas dan fanatisme bisa mengancam keberagaman yang selama ini menjadi kekuatan bangsa kita. Namun, Pancasila tetap relevan. Tugas kita adalah mengaktualisasikan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu konsep yang berlandasan dari indonesiabalik.id adalah strategi tangkal radikalisme. 39% mahasiswa di 15 provinsi terindikasi tertarik pada paham radikalisme. Hal ini merupakan urgensi bagi kami sebagai masyarakat Indonesia dengan menganut dua konsep, yaitu kontraradikalisme dan deradikalisasi. Kontraradikalisme adalah proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal terorisme yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikal. Kemudian ada radikalisasi. Radikalisasi dilakukan dengan reedukasi, rehabilitasi, resosialisasi, dan reintegrasi. Sasaran kontraradikalisme mengacu pada yang pertama ada masyarakat umum, kedua pelajar, dan ketiga adalah tokoh masyarakat. Kemudian sasaran deradikalisasi adalah kelompok radikal dan juga simpatisan. Untuk tujuan kontraradikalisme adalah untuk menanamkan nilai keindonesiaan dan juga nilai kedamaian. Kemudian tujuan dari deradikalisasi adalah untuk menghentikan kekerasan dan juga teror. Lalu, bagaimana cara kita untuk mandiri mencegah radikalisasi? Berkat perkembangan teknologi dan globalisasi di arah positif, kita memiliki 4 cara untuk mencegah radikalisasi. Yang pertama ada tanamkan jiwa nasionalisme. Tahap yang kedua adalah berpikiran terbuka dan toleran. Yang ketiga ada berjaring dalam komunitas perdamaian. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah waspada terhadap provokasi dan juga hasutan. Pancasila di era globalisasi menghadapi tantangan yang menekan, radikalisme yang membahayakan, serta teknologi yang terus berkembang tanpa henti. Namun, Pancasila tetap teguh sebagai landasan, ideologi yang tak tergoyahkan. Dengan itu, Pancasila tetap relevan sebagai pemersatu bangsa, menjadikan kita bangsa yang kuat dan beradab dalam menghadapi segala ancaman. Pancasila adalah jawaban untuk Indonesia yang semakin maju dan bersatu dalam keberagaman.